Terima kasih untuk peserta selanjutnya dari Bu Siti Winarsih SDN 05 Asemdoyong. Silakan untuk mempresentasikan laporan hasil. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sabar Imanto dari PKD dan yang saya hormati Ibu KS SDN Ibu Panca KS SDN 01 Cipelok, dan yang saya banggakan teman-teman beserta Ibu Mentor. Izinkanlah saya untuk mempresentasikan laporan orientasi pengenalan etika dan nilai instansi pemerintah bagi P3K. Sebelum dimulai, perkenalkan dulu, nama saya Siti Winarsih, unit kerja di SDN 05 Asemdoyong, dan kebetulan tahun ini saya memegang kelas 1, kelas paling rendah. Untuk visi misi Kabupaten Pemalang yang sudah biasa kita dengar dengan istilah aman. Lanjut ngomong. Visi misi dari SDN 05 Asemdoyong, visinya adalah menciptakan peserta didik yang bertakwa, berprestasi, dan berbudaya. Sedangkan visinya itu ada 7, yaitu mengamalkan ajaran agama, menumbuhkan kembangkan penghayatan terhadap kitab suci, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, melestarikan dan mengembangkan olahraga, meraih kejuaraan berbagai macam lomba, melestarikan mengembangkan budaya daerah, serta mengembangkan pribadi yang cinta tanah air. Selanjutnya, untuk rencana hasil kerja P3K, karena saya mengajar di kelas 1, ini ada beberapa isu yang saya temukan di kelas. Isu yang pertama itu sulitnya berteman, karena masih kelas 1, jadi anak-anaknya itu masih saling malu. Pinjem pensil saja itu tidak bisa, Bu, masih diem saja. Terus yang kedua itu masih kurang bersemangat, apalagi anak-anak yang latar belakangnya itu bukan dari TK. Yang ketiga, masih banyak anak yang malas sekolah. Terlihat dari anak yang kehadirannya itu tanpa keterangan. Hari ini masuk, 2 hari tidak masuk, begitu. Kemudian yang keempat itu masih kurangnya sopan santun, karena kita tahu sendiri anak-anak sekarang bahasanya saja itu sudah terlewat batas. Kemudian untuk gagasan pemecahan isu yang tadi saya identifikasi, dari isu-isu tadi saya mencoba beberapa metode. Metode yang pertama melalui metode bermain tepuk serta metode bernyanyi, kemudian metode permainan. Karena ini berlangsung di kelas 1, jadi saya ingin membuat suasana kelas itu lebih menyenangkan. Untuk rencana tindakan, yang pertama adalah melakukan pembiasaan baris sebelum masuk kelas. Yang kedua, melakukan pembiasaan budaya salim. Yang ketiga, melakukan pembiasaan berdoa bersama. Yang keempat adalah melakukan pembiasaan budaya santun melalui lagu-lagu yang mudah diingat oleh siswa. Dengan identifikasi isu-isu yang tadi, saya membuat judul rencana hasil P3K, yaitu melalui metode pembiasaan budaya santun dengan lagu-lagu menyenangkan untuk meningkatkan semangat belajar siswa dan motivasi siswa kelas 1 di SDN 05 Asemdoyong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Untuk tahapannya, kegiatan yang pertama adalah
pembiasaan baris sebelum masuk kelas. Untuk tahapan-tahapan kegiatannya, yang pertama mengkondisikan anak, yang kedua meminta salah satu anak untuk menjadi pemimpin, dan yang ketiga memandu pimpinan agar anaknya itu berbaris dengan rapi. Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah membiasakan anak untuk berangkat pagi, kemudian membiasakan anak untuk disiplin, yang ketiga adalah membiasakan anak untuk tertib antri. Penerapan nilai-nilai berakhlak di sini adalah akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk kegiatan yang kedua adalah pembiasaan budaya salim. Budaya salim di sini dilanjutkan setelah baris berbaris di depan kelas. Tahapannya adalah memastikan barisan anak itu sudah tenang. Kalau sudah tenang, kita pilih barisan yang paling tenang untuk masuk kelas dulu. Kemudian anak antri untuk salim dengan guru. Output yang diharapkan adalah melalui pembiasaan ini peserta didik terbiasa berangkat pagi, masih sama, membiasakan anak juga disiplin, kemudian tertib antri juga, dan membiasakan anak untuk santun dengan gurunya. Kemudian penerapan nilai berakhlaknya di sini ada kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Untuk kegiatan yang ketiga adalah pembiasaan berdoa bersama sebelum mulai pelajaran. Tahapannya adalah memastikan anak sudah duduk dengan tenang, kemudian mulai memimpin doa, atau bisa juga kita meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa. Output yang diharapkan di sini anak menjadi lebih disiplin, lebih tertib, dan religius sesuai dengan misi yang tadi SDN 05 Asemdoyong. Penerapan nilainya adalah kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Untuk kegiatan yang keempat adalah pembiasaan budaya santun. Di sini tahapannya adalah masih mengkondisikan anak untuk tenang dulu. Jika masih ribut, kita gunakan tepukan, ice breaking. Biasanya anak itu lebih fokus ke situ. Mau tepukan fokus, mau tepukan semangat. Itu kalau kelas 1, kalau sudah diberi arahan tepuk 1 atau tepukan apa, itu langsung mengarah ke gurunya gitu. Kemudian memulai lagu-lagu sederhana, misalkan lagu Adab Anak yang Soleh dengan menyadur lagu Abang Tukang Beca gitu misalkan. Pokoknya lagu-lagu yang mudah diingat oleh anak. Kemudian tahapan selanjutnya, jika masih ada anak yang berkata kasar, kita ingatkan untuk baca istighfar. Terus output yang diharapkan di sini adalah anak terbiasa disiplin, tertib, dan santun. Kemudian penerapan nilainya adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, dan harmonis. Untuk kegiatan yang terakhir adalah pembiasaan lagu anti bullying. Tahapannya adalah bisa kita mencari waktu di sela kegiatan pelajaran, atau bisa juga kita mulai di awal pelajaran. Bebas dengan melihat kondisi si anak. Yang kedua adalah mencontohkan lagu apa saja yang mudah diingat oleh siswa. Bisa dituliskan liriknya dulu di papan tulis atau ditampilkan contoh videonya. Kemudian menyanyikan lagu tersebut bersama-sama. Yang terakhir, memastikan anak mengingat lagu ini saat ada yang berkelahi atau bertengkar. Output yang diharapkan, anak bisa saling gotong royong, saling tolong, dan saling sayang.
Penerapan nilainya ada berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Ini contoh lagu sebelum berdoa. Contoh-contoh lagu dan tepuk fokus saya ambil di video TikTok, itu banyak sekali untuk referensi. Itu dokumentasi dari kegiatan. Terima kasih. Untuk kesimpulan dari hasil pemaparan saya di sini adalah dengan melalui pembiasaan budaya santun diharapkan mampu meningkatkan semangat belajar dan motivasi siswa khususnya di kelas 1 SDN 05 Asem Doyong. Nah, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, bagus sekali ya Bu Siti Winarsih presentasinya. Untuk sesi berikutnya, sesi tanya jawab dari peserta, mentor atau barangkali dari Bapak Sabarimanto DKD, barangkali mau bertanya, silakan Pak. Secara umum sudah bagus. Saya tanyakan tadi untuk rencana hasil kerja itu baru tahun pertama atau 5 tahun tadi? Sementara ini 1 tahun pertama Pak. Oke, nanti bisa bukan berarti lebih 1 tahun ini itu kan ada 5 ya, bukan gitu ya. Terus tadi saya coba yang sebelah sana kan nilai ya, nilainya itu ada akuntabel, adaptif dan sebagainya. Coba salah satu disebutkan yang akuntabel misalnya. Dan tahun pertama coba, yang tahun pertama kegiatan pertama. Yang penerapan nilai akuntabel pada pembiasaan baris, gitu Bapak. Oke. Akuntabel di sini itu anak mampu bertanggung jawab. Kalau sudah dibariskan hadap kanan, hadap kiri, anak bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Itu penerapan nilainya. Kalau yang kompeten, anak cakap. Cakap. Perintah pimpinan itu anak bisa melaksanakan. Cakap. Kemudian harmonis. Karena baris berbaris, kita harus mengharmoniskan barisannya. Tidak bisa kita maju sedikit, mundur sedikit, gitu ya. Kemudian yang loyal, berarti patuh sama pimpinan. Kalau pimpinan sudah bilang siap, ya berarti siap. Kemudian adaptif di sini berarti mampu menyesuaikan dengan lingkungan. Kalau teman sebelahnya sudah rapi, ya anut rapi. Nggak bisa kita masih mondar mandir, itu nggak bisa. Kemudian kolaboratif itu membutuhkan kerjasama sesama teman. Kalau sudah rapi ya sudah, jangan mengajak bicara, begitu. Oke, Bapak. Terima kasih untuk waktunya. Kita membahas dengan budaya santun, gitu. Memang kalau kita lihat budaya santun ini diperlukan untuk kita semua, karena kalau kita lihat dari siswa-siswa kita, anak didik kita, budaya santun ini masih sangat kurang. Dilihat dari mungkin aktivitasnya anak-anak, kurang bersosialisasinya anak-anak, kemudian dari sikap-sikap anak-anak yang terkadang melakukan bullying, itu kan juga bagian dari budaya santun. Bagus sekali pemaparannya. Kemudian dari hasil seminar yang saudara lakukan, ada beberapa yang ingin saya pertanyakan. Yang pertama, bagaimana rancangan kerja saudara ini dapat berkontribusi pada budaya yang sebelumnya sudah terbentuk. Nah, karena tidak kita pungkiri ya, kalau kita memperkenalkan, mempelajari budaya baru yang positif, itu terkadang lebih sulit ketimbang budaya yang negatif.
negatif yang sudah melekat. Nah, yang kedua, apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan saudara bahwa rencana saudara ini sudah berhasil? Sekiranya itu yang bisa saya tanyakan, monggo silakan untuk dijawab. Kontribusi apa? Bagaimana rencananya yang dengan baik berkontribusi pada budaya yang sudah melekat sekarang melekat budaya-budaya negatif. Saya coba jawab nggih Bu Mentor. Untuk kontribusi apa yang untuk SD-nya, nggih. Karena saya lihat kondisi SD saya yang mayoritasnya itu penduduk pesisir pantai, bahasanya itu yang terlalu kesana. Ya bahasanya yang terlalu kasar, nggih. Saya ingin merubah budaya-budaya seperti itu dengan menerapkan, yo coba kita pakai bahasa Jawa tapi Jawa yang halus, atau kalau tidak ya paling pakai kata-kata yang mudah lah, jangan iyo tapi enggeng ngaten, begitu. Yang menjadi tolak ukur saya bahwa itu sudah berhasil menurut saya ya, anak-anak di kelasnya itu sudah tidak gaduh lagi, terlihat kondisi yang tenang dalam artian tenang, mampu menghargai gurunya, mampu menghargai teman, tidak saling bertengkar, bisa berteman dengan baik. Kalaupun ada yang tidak membawa pensil misalkan ya bisa dengan pinjam dengan teman, caranya dengan bagaimana izin yang baik dan benar, begitu Ibu. Gimana? Apakah cukup? Oke. Terima kasih. Masih ada pertanyaan lain dari peserta mungkin? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, untuk sesi berikutnya ya dari Ibu Kepala Sekolah barangkali ada. Monggo Bu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Sadarimen yang kami hormati dan rekan-rekan semuanya, di sini saya hanya adinda bagus dalam pemaparan tadi, hanya sedikit berbesar. Intinya dalam pembelajaran sekarang kan banyak sekali yang kita adopsi dari TikTok, masalah pembiasaan tadi, memotivasi anak untuk meningkatkan, memfokuskan dan lain-lain, hanya berbesarnya kita jangan letterlek, pilihlah yang tepat sesuai dengan apa yang akan kita sampaikan. Misalnya tadi nyanyi anti bullying, jadi jangan hanya sekedar menyanyi, utamakan anak tahu apa yang ada dipesankan dalam nyanyian tersebut, ataupun mau mengadopsi dalam mengambil di TikTok ataupun di PMM. Intinya kalau dulu itu jangan tag book, kalau sekarang jangan tag TikTok ataupun yang lain. Monggo itu saja pesan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.